bertatap Indonesia di 2024. Ya, karena real ini kan. Dan orang sudah sebut-sebut calon-calon presiden. Kita punya calon yang banyak. Ada yang menyebut Prabowo Subianto, ada yang menyebut Anies Baswedan, ada yang menyebut Ganjar Pranowo, ada yang menyebut Puan Maharani, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Hovifah Indar Parawansa, Gatot Nurmantio, Rizal Ramli, you name it, siapa lagi? Ya kan? Iya. Dan mereka layak menjadi calon-calon pemimpin karena mereka sudah mengalami masa yang luar biasa. Siapa yang bisa menjamin Ganjar Pranowo misalnya bisa dapat kereta? Kan kira-kira begitu. Kalau tidak diinginkan oleh Bu Mega dan PDIP. Iya. Oh, Ganjar itu mulai tampak. Iya. Ganjar mulai tampak memiliki kemampuan diplomasi, memiliki kemampuan untuk tidak menonjolkan diri sendiri, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi kritik-kritik internal dalam PDI yang belakangan ini muncul. Jadi begini, duet pasangan ini adalah salah satu skenario dari sejumlah skenario. Sekali lagi ya, ini adalah salah satu skenario, yakni memasangkan Ganjar dan Anies. Ada skenario-skenario yang lain, tetapi memang skenario inilah yang menurut hemat kami, menurut Pak Surya Paloh juga adalah skenario terbaik. Bagaimana kita ketahui, misalnya Ganjar dalam hal ini adalah kader PDI Perjuangan, dan meskipun Pak Anies adalah non-partai. Adalah apakah nanti dia ketika berhadapan dengan realitas politik, terutama hubungan antar partai politik, apalagi Nasdem tidak punya tiket yang cukup, presidential threshold, itu apakah pasangan ini bisa terjadi atau tidak. Di atas kertas ya sangat mungkin pasangan ini pasangan yang kuat ya, meskipun belum tentu yang terkuat, karena tergantung konfigurasi juga. Stabilitas keduanya cukup saat ini bersama Prabowo, kemudian mereka bisa mewakili kalangan nasionalis dan kalangan Islam, kalau mau disebut begitu. Kita luncurkan secara resmi dalam Rakernas nanti akan ada 3 kandidat. Yang 2 dipastikan adalah Pak Ganjar dan Baswedan. Yang satunya ini dalam proses penggodokan, karena dari sekarang ini sedang melakukan penjaringan di daerah-daerah. Ini skenario pertama. Ini yang terbaik memang harus kita akui. Skenario menurut Pak Surya Paloh memang ini, Pak Surya Paloh berpikir dalam hal ini adalah kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara bangsa. Baik. Meskipun ada yang tadi yang alah ini kan gimmick-gimmick saja, dan tidak, bagi kami hal-hal yang kayak gini adalah semua adalah dengan sangat-sangat serius. GAP Anies Prabowo Ganjar ketat, skenario Pilpres 2024 2 putaran. Lembaga Survei Indo Riset memprediksi Pilpres 2024 bakal terjadi sebanyak 2 putaran dengan 3 kandidat utama yang berpotensi besar masuk ke putaran kedua. Ketiga tokoh itu adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pengamat Politik Center for Strategic and International Studies Arya Fernandez mengungkap beberapa alasan yang memungkinkan ketiganya masuk ke putaran kedua Pilpres 2024. Salah satunya adalah potensi perolehan suara ketiga tokoh itu tak terlalu jauh satu sama lain. Pertama, menjelang 2024 yang secara politik masih sekitar 1,5 tahun, suara atau gap perbedaan suara antar top 3 itu masih sangat ketat. Ungkap Arya dalam konferensi pers daring Kamis 19.5. Perbedaan suara antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo dengan Pak Anies, juga simulasi 3 dan 2 nama itu masih sangat kompetitif. Gapnya masih sangat dekat sekali. Lanjutnya, dari gambaran itu tidak ada kandidat yang betul-betul kuat. Ketiganya memiliki potensi yang sama untuk masuk ke putaran kedua.
Sementara Arya mengungkap bahwa dalam UU Pemilu ditegaskan presiden terpilih harus mendapatkan 50+1% suara. Artinya, melihat positioning atau peta politik belum menunjukkan ada kandidat yang betul-betul kuat itu, Pilpres akan potensial masuk pada putaran kedua atau terjadi dalam 2 putaran, ujarnya. Selain itu, Arya memaparkan alasan lain karena memunculan 3 tokoh itu hampir menghapus nama-nama lain sebagai kandidat calon presiden, sehingga makin kecil kemungkinan untuk koalisi partai melirik nama-nama di luar 3 tokoh itu. Gap ketiga orang itu dengan kandidat lainnya itu jauh sekali. Jadi melihat data itu cukup sulit bagi nama-nama di luar dari 3 nama tersebut untuk berkontestasi secara elektoral, kata Arya. Jadi kenapa ini berpotensial 2 putaran? Karena saat ini muncul 3 kekuatan utama yang potensial akan menjadi atau menarik koalisi, sambungnya. Sementara itu, dalam forum yang sama, Indo Riset melakukan simulasi 2 pasangan yang akan masuk ke dalam putaran 2. Simulasi pertama menyebut jika yang masuk ke dalam putaran kedua adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies berpotensi unggul dibandingkan Ganjar. Anies mendapatkan suara 45,6%, sementara Ganjar mendapatkan suara 41,9%, ucap Direktur Indo Riset Rocky Arbi. Namun, bila yang masuk dalam putaran kedua Anies dan Prabowo akan bersaing ketat dengan masing-masing mendapatkan 43,5% dan 43,9%. Bila yang masuk dalam putaran kedua Ganjar dan Prabowo, keduanya akan bersaing ketat. Ganjar mendapatkan 43,6% dan Prabowo mendapatkan 45,4%, kata Rocky. Indo Riset menggunakan metode multi-strategi random, sampling dengan proporsi jenis kelamin laki-laki dan perempuan 50/50. Survei ini dilakukan di 34 provinsi dengan proses wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur sepanjang 11-17 April 2022. Jumlah sampel dalam survei Indo Riset sebesar 1.100 sampel dalam proses kendali mutu. Data yang valid untuk dianalisis sebesar 1096 menggunakan 1096 sampel margin of error. Survei ini sebesar +-2,96% pada tingkat kepercayaan 95%. Baga survei Indo Riset memprediksi pemilihan presiden Pilpres 2024 bakal digelar 2 putaran. Menurut Direktur Indo Riset Rocky Arbi, hal ini terlihat dari peta persaingan 3 calon presiden terkuat, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemilu Presiden 2024 berpotensi terjadi dalam 2 putaran. Hal tersebut terjadi karena masih ketatnya persaingan di antara 3 nama papan atas, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, kata Rocky dalam konferensi pers daring Kamis 19.5. Rocky menjelaskan ketiga nama itu akan bersaing ketat, namun tidak ada yang dominan di antara ketiganya, termasuk faktor cawapres yang dapat mempengaruhi preferensi pemilih, serta pengaruh komposisi pasangan calon dalam Pilpres, ucapnya. Rocky tidak bisa memprediksi tokoh nama yang akan masuk ke putaran kedua. Meski demikian, Indo Riset melakukan simulasi 2 pasangan yang akan masuk ke dalam putaran kedua. Simulasi pertama menyebutkan jika yang masuk ke dalam putaran kedua adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, Anies berpotensi unggul. Anies mendapatkan suara 45,6%, sementara Ganjar mendapatkan suara 41,9%, kata dia.